Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Vanessa Rizka Fatihah dengan NIM 1020223121 dari kelas SI 4702. Saya nomor absen 9. Di sini saya akan share screen ya, kode program Python-nya. Oke. Di sini saya pertama melakukan inisiasi, dimulai dari membuat daftar menu yang berisikan 7 menu, dari melihat daftar pelanggan, mencari pelanggan, menambahkan, menghapus, mengedit pelanggan, menambahkan riwayat pembelian, dan mengakhiri program. Lalu saya membuat dua pelanggan secara default di dalam list daftar pelanggan ini. Lalu saya membuat function bernama data pelanggan ini untuk mencetak semua data pelanggan yang ada di list daftar pelanggan ini. Kemudian ada function dengan nama panjang nama. Di sini saya gunakan ini untuk supaya tampilannya lebih rapi nanti ketika kita run. Kemudian ada function cari pelanggan ini untuk mencari pelanggan dan mencetak seluruh riwayat pembelian pelanggan tersebut. Kemudian ada function tambah pelanggan ini untuk menambahkan pelanggan baru beserta riwayat pelanggannya juga, riwayat pembeliannya juga. Kemudian ada function hapus pelanggan di sini untuk menghapus pelanggan tertentu. Lalu ada edit pelanggan untuk mengedit pelanggan tertentu, bisa mengedit namanya atau alamatnya atau nomor teleponnya. Kemudian ada juga tambah beli. Di sini bisa menambahkan ada riwayat pembelian dari pelanggan yang sudah terdaftar. Ya, di sini ya. Kemudian sudah cukup untuk inisiasinya, kemudian program akan melakukan eksekusi. Eksekusinya dilakukan menggunakan while loop di sini. Yang pertama kali akan memprint seluruh menu tadi yang ada 7 tadi di atas, lalu menanyakan input dari user untuk memilih opsi dari 1 sampai 7 tadi. Yang satunya yaitu akan melakukan untuk melihat daftar pelanggan, akan menjalankan function data pelanggan ini, kemudian 2 seterusnya sampai 7. Nah, di opsi 7 ini akan mengakhiri program, maka menggunakan fungsi exit ya. Maka program akan berhenti. Tapi jika opsi dari input user tadi yang dipilih itu tidak ada dari 1 sampai 7, maka akan melakukan print pilihan Anda tidak ada di menu. Oke, langsung kita run aja. Di run. Nah, pertama kali program akan menampilkan seluruh menunya tadi yang ada 7. Misal saya pilih 1 pertama untuk melihat default daftar pelanggan tadi ya. Yang ada 2 ini di sini. Begini tampilannya. Kemudian saya ingin mencari pelanggan. Misal saya ingin mencari Jena. Nah, di sini program menanyakan apakah yang ada maksud adalah Jena Ortega. Itu artinya program meminta konfirmasi dari user. Apakah benar yang dimaksud yaitu Jena Ortega? Misal saya jawab ya. Karena saya jawab ya, maka program akan mencetak seluruh riwayat pembelian untuk Jena Ortega. Lalu, misal saya ingin menambahkan pelanggan dengan opsi 3. Menambahkan, misalnya saya tambah Jessica Jane, alamatnya Jalan Mawar, nomor telepon, kita ngasal aja. Gitu. Misalnya riwayatnya 7 kurung, kemudian sarung tangan. Ini melakukan loop ya riwayatnya, bisa sampai berapapun itu. Misal saya mau pensil mekanik juga, sudah cukup. Diantar aja, dikosongkan. Maka pelanggan baru berhasil ditambahkan. Kita cek lagi pelanggan tadi. Di sini udah ada ya Jessica Jane. Lalu misalnya saya ingin menghapus pelanggan. Yang saya ingin hapus misalnya Lisa. Kita cari Lisa. Di sini kan namanya Lalisa ya, tapi kita cari Lisa, program tetap bisa mengetahui kalau misalnya mungkin saja yang kita maksud adalah Lalisa Manoban. Misalnya saya jawab iya. Pelanggan tersebut berhasil dihapus. Kita cek lagi daftar pelanggannya, opsi 1.
sudah ya, sudah tidak ada tali sama noban. Kemudian misalnya saya ingin mengedit pelanggan. Kita carinya J. Apakah yang dimaksud adalah Jenny Ortega? Misalnya bukan, berarti tidak. Jessica Jen, tidak juga misalnya. Oh, pelanggan dengan nama J tidak ditemukan berarti. Oke, coba kita coba lagi dengan nama J, tapi bukan Jenny Ortega, melainkan Jessica Jen, ya. Nah, di sini ada perintah kosongkan untuk tidak mengubah. Misalnya namanya sudah benar. Terus alamatnya nih yang mau diubah. Berarti misalnya kita ganti. Jadi Jalan Mawar pakai nomornya sekarang. Nomor 17. Nomor teleponnya udah nggak usah diganti misalnya. Berarti udah cukup. Pelanggan tersebut berhasil diedit. Kita cek lagi. Jalan Mawar nomor 17 ya. Kalau tadi itu cuman jalan Mawar aja, belum ada nomor 17-nya. Oke. Kemudian misalnya saya ingin menambahkan riwayat pembelian untuk Jenna Ortega. Oke, ya. Misalnya saya menambahkan apa ya? Correction tape. Lalu atas VS. Sudah, misalnya sudah cukup. Riwayat pembelian baru berhasil ditambahkan. Kita cek lagi. Di sini tadi cuma ada 3 ya di sini nih yang default. Sudah saya tambahkan correction tape dan kertas HVS. Dan juga jika diperhatikan setiap saya melakukan inputan itu saya melakukan inputan dengan huruf kecil semuanya. Sedangkan ketika kita melihat daftar di sini, daftar pelanggan, semuanya menggunakan huruf kapital di depannya. Itu karena saya menggunakan ini, metode yang title. Itu untuk supaya rapi sih. Nah, tadi untuk yang di sini, kan saya membuat function panjang nama ini, kata saya supaya rapi ya. Nah, di sini saya akan contohkan. Misalnya saya ingin mencari pelanggan dengan nama misalnya Vanessa Rizka. Nah, di sini pelanggan dengan nama Vanessa Rizka tidak ditemukan. Ini berbeda dengan ketika saya mencari Vanessa saja. Nah, di sini kan cuma satu baris ya. Ketika saya menggunakan Vanessa Rizka, berarti ini kan ada 12 karakter atau string, maka printnya akan dua baris. Karena supaya rapi, supaya tidak lewat dari garis sini. Supaya rapi tampilannya. Saya rasa sudah cukup sekian, maka saya akan mengakhiri program dengan opsi 7. Bentar. Saya salah dulu. Salah misalnya opsinya 0. Nah, pilihan Anda tidak ada di menu. Oke. Oke, begitu sudah cukup. Saya pilih opsi 7, mengakhiri program. Terima kasih telah menggunakan program ini. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.